Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode 9 dari Kubaca dengan Makna bersama Ustadz Sultan Salman Al-Farisi. Oh, ada tambahan namanya. Ujian nih, cobaan nih. Malik Salman dong di Saudi Arabia. Malik Salman. Saudi Arabia. Sahabat-sahabat semuanya di Kubaca dengan Makna episode yang ke-9. Masih di surah Al-Lahab. Karena kami, saya dan Ustadz pada episode 8 menghentikan tuh ya bacaan setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terus kita berhenti. Ya. Saya selanaran. Nah itu. Ya. Aduh, itu ayatnya nakutin banget. Saya selanaran zatal lahab. Allah. Aduh. Gimana Ustaz? Tadi sebelumnya kita bilang bahwa Abu Lahab sia-sia seluruhnya usahanya dipertegas lagi oleh Allah SWT. Saya naran zata lahab. Dia akan dilahap oleh api neraka yang menyala-nyala. Aduh, ngeri banget. Bila kita memahami bahwa kepalsuan cinta kita ke Nabi mengakibatkan kita terpanggang hidup-hidup di neraka, kau pasti membuktikan betapa murninya cintamu kepadanya. Tapi kalau orang yang nggak paham saya selanaron zata lahab, dia akan hidup dengan kepalsuan cintanya ke Nabi. Ya Allah. Dan Nabi tahu betul siapa yang palsu, siapa yang murni, dan apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau hidup dengan cintanya atau kau hidup mencintainya. Kan berbeda mungkin ya. Kau hidup dengan cintanya atau kau mencintainya dalam menyintainya. Menyintainya. Menyintaimu. Iya. Karena menyayangimu gitu. Maksud saya itu gini Bunda. Ada banyak orang mengeksploitasi cintanya ke Nabi. Ditontonkan gitu. Iya, berakting seolah-olah mencintai Nabi. Padahal numpang hidup di statusnya mencintai Nabi. Malu betul kita nanti sama Nabi, Pak. Kalau kita memang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memang harus kau bersolawat kepadanya. Karena orang yang mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia harus bersolawat ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus mengorbankan kepemilikannya terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kesehariannya, bukan sekedar di publikasinya, di tongkrongannya, di pakaian casingnya. Banyak orang mampu mencontoh jenggot Nabi. Banyak orang mampu mencontoh kopiah atau sorban Nabi. Banyak orang mampu berjubah seperti jubahnya Nabi. Tapi mampu tidak kita memaafkan seperti Nabi memaafkan. Di surah ini Nabi dikatakan tabballaka ya Muhammad, Nabi diam dan sabar. Kira-kira Salman kau mampu tidak? Aku jawab nggak mampu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diludahi tak marah. Kalau diludahi tak marah, saya belum begitu salut. Diludahi 3 hari berturut-turut tak marah. Sakit yang ludahi. Yang pertama kali jenguk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikencingi masjidnya, sang pengencingi diterima keislamannya dengan baik. Disuapi kakek Yahudi atau satu riwayat nenek Yahudi sambil dia memaki Nabi, tapi dengan tulus Nabi membantunya. Lewat kakek-kakek Yahudi ngegoes sepedanya dengan beban kayu bakar yang dia bawa dari kebunnya. Kesulitan ini kakek menggoes atau memikul kayunya. Nabi yang mulia itu melihat dengan sangat rendah hati. Kek, opung, aku bawa ya kayu. Dibawa sama Nabi sampai ke rumah si opung ini. Sampai di rumah opung itu bilang, anak muda, baik sekali budi kertimu. Saya nasihati kau nak, jangan kau berkenalan dengan Muhammad. Dia itu orang yang tidak baik. Dia itu pembenci agama saya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Opung, akulah Muhammad itu opung. Kau bisa tidak begitu?
Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seharusnya sangat khusyuk dia berzikir setelah sholatnya. Tak terlihat pernah sekalipun oleh Abu Bakar, Umar, dan para sahabat Nabi meninggalkan sejadahnya otomatis sesudah sholat. Namun di hari itu tiba-tiba Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia cabut ke rumahnya. 10 menit kemudian dia balik lagi ke sejadahnya. Zikir dia seperti biasa. Sahabat penasaran ada apa. Setelah Nabi berzikir, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada wahyukah? Atau berubahkah tata cara ibadah kita?" Apa kata Nabi? "Abu Bakar, aku tadi malam lupa ada beberapa dirham di bawah tempat tidurku. Aku harus ambil, kemudian aku harus sedekahkan kepada sahabat-sahabat kita yang tak mampu beli sarapan di pagi ini." Pernah kau kayak gitu? Mikirin orang gak sarapan sampai meninggalkan kesukaanmu? Pernahkah kau menurunkan budget beli bajumu demi terbantunya seorang yatim sekolah? Saya selam. Naran Zatal Lahab. Memang ayat ini untuk Abu Lahab. Tapi untuk kita orang yang beriman, cinta kita ke Nabi ini harus direalisasikan. Kalau tidak, jangan-jangan kita segeng dengan Abu Lahab. Makanya ayat ini ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab masih berdiri di atas kebencian terhadap Rasulullah SAW. Kita ambil mafhum mukhalafah. Kita yang mengaku cinta kepada Nabi. Ayo buktikan cintanya. Cinta itu bukan kata-kata, cinta itu bukti. Jadi kadang-kadang emang banyak pasangan suami istri gitu ya, suaminya istrinya gini bilang, "Aduh, aku nggak tahu dia cinta sama aku nggak." Lah, dia menafkahin kamu, itu bukti dia cinta kepadamu. Lihat, jadi bukan kata-kata. Dia rela naik tower dan Pak ini hanya demi menafkahimu. Jangan kau ragu, kau juga laki-laki. Dia rela terkurung di rumahmu demi menjaga cintamu dan anak-anakmu. Itu sudah bukti kalau kalian saling mencintai. Ya. Jadi cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang sahabat, kalau nggak salah gitu, kan dia nggak suka, nggak tahajudnya nggak bagus, terus sedekahnya biasa aja. Cuma kan ada kisah ditanya, apa aku hanya selalu bersolawat, pun selalu bersolawat saja, itu bisa. Ada banyak kisah tentang solawat. Ada lagi sahabat yang keren lagi Bunda, selain yang Bunda ceritain. Jadi Nabi sedang halaqah bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi bilang gini, kalian mau lihat nggak orang yang pasti masuk surga, tapi masih hidup? Oh, mau ya Rasulullah. Siapa? No, orangnya lagi lewat. Itu anak muda, anak kebonan gitu loh. Orang yang setiap harinya ke kebon, ambil lagi bakar. Yang sholat zuhur dan asarnya tidak ke Masjid Nabawi. Ini para sahabat-sahabat ini, sahabat-sahabat yang 5 waktu, secara simbolik ibadahnya keren, full. Lah gimana masa dia sih gitu ya kan? Anak singkong. Iya, kok anak singkong jadi pejabat kira-kira gitu ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saya lupa di antara keduanya. Bagi sahabat yang rajin baca tolong koreksi saya nanti. Penasaran, izin ke ini anak muda mau nginap di rumahnya selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Enggak ada yang istimewa juga katanya. Enggak ada. Dia tahajud, ini orang tidur, bangun-bangun subuh. Dia baca Quran sejuz, ini orang Yasin pun tidak. Dia tidur. Penasaran. Hari keempat dia tanya, kau apa sih yang kau lakukan? Sampai Nabi bilang kau masuk surga. Dia juga kaget. Apa ya? Nabi bilang aku masuk surga. Apa? Kau bohong kali. Aku kesini karena aku dengar. Makanya nginap aku di rumah kau. Apa? Dia bingung. Apa ya? Mungkin ya. Saya sebelum tidur selalu berikrar semua kesalahan orang aku maafkan. Si sahabat, oke deh, saya simpen. Saya akan tanya ke Nabi. Masa cuma begitu doang? Ya, dia kan agak gimana gitu ya. Akhirnya dia ke rumah bukan kali itu kan perasaan dia doang. Perasaan dia doang ya. Dia ke rumah Nabi, dia cerita, ya Rasulullah begini, tapi
cuma memaafkan orang doang. Nabi kata, jangan kau bilang cuma memaafkan, kau mampu memaafkan orang. Oh, kira-kira gitu. Tapi nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu, itu intonasi orang Batak. Itu versi orang Batak. Tarutung. Iya. Tapi maksud saya, Nabi menegaskan jangan kau bilang cuma memaafkan. Oh, puncak pengabdian kepada Allah yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena minta maaf lebih mudah daripada memaafkan ya. Iya, kan. Baik. Ya, silakan. Jadi Ustadz, kita sampai di akhir, yaitu tadi udah serem banget. Itu makanya saya bilang saya serem sama ayat ini ya. Bacanya jarang jadi Ustadz karena saking takutnya. takut palsu maksudnya. Saya selana ranzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Sebagai sebuah penutup tentu dari ayat ini mencerita bahwa ternyata Abu Lahab ini wa imra'atuhu hammalatal hatab, sama dengan istrinya akan tabba juga, sama dengan istrinya ma'aghna anhu maluhu wa makasab, sama dengan istrinya saya selanaran dzatal hab. Jadi laki bini akan mengalami ini. Kenapa? Karena si hammalatul hatab ini istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, ya, saudarinya Abu Sufyan ini sama bencinya sama Nabi. Maka disebut hammalatul hatab. Kanat tahmilu huzmatan minasyauki wal hasaki fatansuruha bil laili fi tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila kanat tamshi bin namimati fatush'ilu naral adawati bainan nas. Ini kerjanya si Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab ini, kalau malam menaruh duri, menaruh kaca, menaruh paku, kalau istilah kita zaman sekarang, di jalan yang dilalui Nabi dari rumahnya ke masjid, sehingga harapan dia bahwa Nabi saat ke masjid subuh-subuh celaka. Atau siang dia pergi ke rumah-rumah orang, lu tahu nggak Muhammad, dia itu begini, pokoknya dicaci, dimaki, dihasut supaya orang membenci Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah, suami istri sama. Akan menjadi api neraka, semua tidak ada guna baginya. Ini zaman-zaman hari gini memang luar biasa Ustadz, banyak sekali, dan menurut hemat saya semakin banyak orang yang terpengaruh oleh tadi istri. Ada Ummu Jamil yang banyak. Ummu Jamil itu adalah pemilik akun-akun medsos. Ya. Banyak sekali yang membenci Rasulullah, sifatnya seperti itu. Itu kan kalau ibaratnya metafornya menabur dengan ilmu. Ada yang dengan ilmu lulusan universitasnya, kemudian dia menabur paku supaya orang membenci, misalnya kalimat-kalimat atau tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentu saja pastinya nasib bukan hanya perempuan, itu kan contoh semua orang yang berlaku seperti Ummu Jamil, ya kan, berusaha memprovokasi, ya kan, itu akan bernasib sama. Bagi mereka Ustadz yang percaya kepada hari akhirat. Nah kalau nggak percaya ya udah kita nggak ngomong ya Ustadz ya. Tentu gini ya, kalau kita bilang gini ya, saya ini maksudnya neraka. Untuk mereka nggak ngeri sama neraka. Nah, justru saya menerima apa sih yang membenci Nabi itu apa? Ya, saya ini misalnya, saya nggak mau membenci Siddhartha Gautama, saya juga nggak akan benci terhadap Brahma, Shiva dan Wisnu. Saya tidak benci sama Yesus Kristus. Saya juga tidak benci kepada tokoh Shaolin. Saya tidak benci kepada mereka semua. Dan membenci mereka tidak ada gunanya bagi saya. Tapi bahwa saya sangat mencintai Nabi Muhammad SAW tanpa membenci siapapun, menurut saya itu cara berpikir yang cerdas. Bila siapapun yang membenci Nabi, sebenarnya kau harus diperbaiki. Jadi kita memanggil setiap hati barangkali saja karena pergaulan atau karena macam-macam alasan, tiba-tiba kok engkau dengar nama Muhammad aja sewot. Kemudian dengar Maulud Nabi maunya mau menghalangi. Terus pokoknya ada pesantren, pengennya pesantren tuh nggak ada aja gitu kan, dan seterusnya lah ya. Saya menerima gini Bunda. Di tahun berapa dulu waktu saya masih aktif ceramah ke kantor-kantor di wilayah Sudirman, Kuningan sana, ada ibu-ibu datang ke saya, dia mengaku ke saya lulusan PhD-nya Jerman. Dan dia tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW dan dia beragama Islam. Karena Nabi Muhammad SAW berpoligami. Oh Bunda, saya bilang,
dialog kita. Kenapa sih Nabi melakukan itu? Gitu. Karena sayang sekali ibu beragama Islam, bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, membenci Nabi Muhammad SAW hanya gara-gara satu perspektif yang tidak ibu sempurnakan sudut pandang ibu. Karena angle memang nggak gampang, memang ini kalau dikatakan juga Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang Nabi Rasul yang pergi ke pasar, iya kan? Kan disebutkan gitu. Tapi itu nggak berarti. Kapan-kapan kita ngobrolin Nabi di pasar karena 15 menit. Nanti masih banyak lagi episodenya. Sekarang episode 9 ini kita sudahi dulu dengan tentu saja mengingatkan untuk selalu menonton dan mencari channel Ruhama Al Fajar ya di YouTube dan kemudian subscribe dan bunyikan notifikasi dan jangan lupa setiap Rabu dan Jumat jam 10 pagi bersama Ustaz Salman Al Farisi dan Neno Warisman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.